Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor otomotif dan komponen yaitu PT Astra Auto Part terbuka, dengan kode saham AUTO. Berikut sejarah dan profil AUTO, di mana sejarah awalnya di tahun 1976, saat William Suryadijaya dan PT Jaya Pirusa mendirikan PT Alfa Delta Motor, yang bergerak di bidang perdagangan otomotif, perakitan mesin, dan konstruksi. Astra membeli sahamnya di tahun 1983 yang digabung dengan perusahaan milik Astra sebelumnya, yaitu PT Federal Adiwira Serasi, pada tanggal 7 November tahun 1997, resmi berubah nama menjadi PT Astra Auto Part. PT Astra Auto Part adalah anak usaha Astra Internasional yang bergerak di bidang produksi suku cadang otomotif. Hingga tahun 2020, perusahaan ini memiliki 50 dealer utama dan 24 kantor penjualan di seluruh Indonesia. Berikut bisnis utama auto dari sisi manufaktur, di mana terdapat 3 segmen, yaitu roda 4 dengan komponen engine, bodi hingga transmisi. Kedua, roda 2 dengan fokus pada engine dan komponen pendukungnya, dan segmen lainnya menghimpun desain teknis, analisa material spesifikasi hingga shop tes performa komponen kendaraan bermotor. Berikut anak usaha auto yang dihimpun untuk menguatkan bisnis pendukung perusahaan, di mana mendominasi dengan memproduksi komponen seperti baterai, piston, rantai berikut dengan filter, frame sasis, transmisi, hingga komponen berbahan plastik dan logam, yang dipadu menjadi lini unit bisnis perakitan dan penjualan komponen. Berikut jumlah sebaran outlet auto dari sisi perdagangan, di mana sebaran pasarnya meliputi 3 area, yaitu domestik, dengan 52 dealer utama serta 24 kantor dengan 12.000 pengecer. Kedua, internasional, dengan mengekspor baterai dan komponen ke 40 negara. Dan ketiga, retail, melalui merek Shop and Drive dengan 370 outlet tersebar di seluruh area di Indonesia. Berikut sekilas info dan fakta auto. Astra Auto Part melalui perdagangan retailnya, memiliki jaringan outlet modern one-stop service, seperti Shop and Drive, Shop and Bike, Moto Quick, Astra Auto Service, Astra Auto Shop, dan pengisian daya mobil listrik, yaitu Astra Auto Power. Perusahaan melakukan branding internasional, hingga memiliki kantor representatif di Uni Emirat Arab, Dubai. Branding perusahaan melalui merek Inco dan Aspira, di mana untuk Inco spesifik pada aki, sedangkan Aspira mencakup suku cadang lainnya. Astra Auto Part dengan GS Astra dan Aspira, bekerja sama dengan Cresini Racing, dalam proyek Moto2, dan juga bermitra untuk tim Moto E. Berikut penghargaan dari auto, perusahaan melalui 4 mereknya yaitu Aspira, Astra Auto Service, GS Astra, dan Shop and Drive, meraih penghargaan Indonesia Wow Brand 2023, khusus Shop and Drive, meraih 3 penghargaan, yaitu Wow Brand 2022, Indonesia Brand Guardians Champion 2022, dan Top Mobile Application Award 2022. Direktur Astra Auto Part, Yusak Christian, meraih The Best Industry Marketing Champion 2022. Untuk kategori spare parts sektor, Presdir Hamdani Zulkarnain Salim, meraih penghargaan Indonesia Best CEO with Distinction. Untuk kategori Company with More Than 1,000 Employees dari Dunamis Organization Services. Berikut profil auto. Astra Auto Part didirikan pada tanggal 20 September tahun 1991, dengan bisnis usaha yaitu otomotif dan komponen, di mana tanggal masuk bursa pada tanggal 15 Juni tahun 1998, harga saat masuk bursa Rp575 per lembar, dan saham yang beredar sebesar 75 juta lembar. Berikut komposisi pemegang saham auto.
di mana PT Astra International memegang kepemilikan sebesar 80%, masyarakat sebesar 20%, dan saham treasury sebesar 0%. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari market kapitalisasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Terlihat bahwa minat kepercayaan masyarakat agak menurun imbas COVID-19, yang menjadikan investor melakukan penarikan besaran saham yang dimiliki. Perubahan ini menyebabkan nilai pasar bereaksi tereduksi hingga 72%. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari net profit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tren yang baik diperlihatkan oleh perusahaan, dengan mengembalikan tahun krisis menjadi peluang untuk berekspansi menemukan inovasi bisnis. Alhasil laba perusahaan meningkat, seiring pertumbuhan mobilisasi yang kembali normal pasca pandemi. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari total ekuitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dengan atau tidaknya krisis yang melanda, tidak menggoyahkan perusahaan memiliki ekuitas yang tetap tinggi dan cenderung naik. Dari tren ini, Astra Otopart merupakan contoh perusahaan yang sehat. Berikut kinerja perusahaan dilihat dari rasio hutang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dengan grafik ekuitas yang baik, tidak heran bila perusahaan juga menjaga rasio hutangnya berada di bawah 50%. Perusahaan selalu membayarkan hutang jangka pendek agar bisa berekspansi fokus pada lini bisnis yang direncanakan. Berikut dividen auto, dengan grafik net profit yang baik, cukup bagi perusahaan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, yang rutin dibagikan 2 kali dalam setahun untuk final dan interim, dengan dividen yield rata-rata sebesar 4%. Dihitung dengan perbandingan harga di tahun yang sama. Berikut potensi Astra Otopart di masa depan. Pertama, sejalan dengan perkembangan EV, perusahaan memiliki peran penting sebagai penyedia komponen otomotif industri EV di masa depan. Kedua, perusahaan mulai melirik segmen non-otomotif, seperti komponen alat berat, industrial, dan produk pelindung kesehatan. Ketiga, untuk memperkuat bisnis otomotifnya, Astra Otopart bekerja sama dengan Shell membidik pasar kendaraan bermotor. Keempat, ekspansi platform online dinilai jitu dalam mengikuti perkembangan zaman saat ini. Dan kelima, penerapan layanan Motoquick hasil kerjasama Astra Otopart dengan Alfamart, yang hadir melihat peluang di masa depan. Sekian pembahasan kali ini dari PT Astra Otopart Terbuka. Semoga memberikan penjelasan agar lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.